diwakili oleh Bapak Gede Eka Putra Ardiana. Kelas terbagi akan diadakan dalam 3 sesi, di mana tiap sesi berdurasi 20 menit dan 5 menit diberikan jeda untuk pergantian narasumber. Kelas berbagi akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Irfan. Kepada Bapak kami persilakan. Kelas bermaksud, yaitu Bapak Wayan Suaryo. Kepada Bapak kami persilakan. Adalah Bapak Wayan Nurjayase. Kepada Bapak kami persilakan. Itulah perkara Bapak dan Ibu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Sesi tanya jawab kita akan laksanakan selama 15 menit. Kepada moderator kelas berbagi, waktu sepenuhnya dipersilakan. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon izin untuk lepas masker ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati kami yang diwakilkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Olahraga Kabupaten kami, yang terhormat Bapak TLT Kepala BPKPDK Penjaskan, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Dinas yang saat ini diwakilkan oleh Bapak Kapolri kami, yang terhormat Bapak Kepala Balai Beberapa, yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten, yang terhormat Bapak Kabid, yang terhormat dari Tenaga Pendidikan dan Tenaga Pendidikan di Kabupaten kami, yang terhormat Bapak dan Ibu dari Puncawas, Kepala Sekolah Komunitas di Kabupaten kami, dan yang kami pada koordinator PTV Kabupaten kami, dan juga rekan-rekan Bapak Ibu CDP yang kami banggakan. Mohon izin kami memperkenalkan diri di depan. Saya sendiri adalah Devi Irfan Nuroy yang saat ini bertugas di SMK Negeri 1 Bambi yang akan memandu acara TGP berbagi sekaligus menjadi moderator pada kesempatan ini. Selanjutnya tidak lupa kami memperkenalkan tim kami. Di sebelah kanan kami, di samping kami ada Bapak Wayan Suaryo. Beliau bertugas di SMKN Negeri 1 Bambi. Di sini beliau menjadi komponen. Sedangkan di sampingnya tadi ada Bapak Wayan Nurjayase. Beliau bertugas di Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bambi sebagai titipan. Sedikit introduksi dari kami, guru kita adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pendidikan yang berpusat kepada murid. Selain itu, guru penggerak juga menjadi teladan dan agen transformasi katalis ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Namun peran agen sebagai penggerak sangatlah krusial saat ini. Adapun yang paling penting adalah cita-cita tinggi dengan menyadari bahwa banyak yang harus dilakukan bersama, berkolaborasi dalam menentukan suatu perubahan yang memberikan dampak. Manajemen aset yang tepat adalah salah satu kunci utama peraih hal tersebut. Yang menjadi pertanyaannya, setelah dijelaskan calon guru penggerak sudah melakukan pendidikan selama 8 bulan perjalanan, pertanyaannya adalah apa saja yang sudah dilakukan oleh para agen perubahan guru penggerak selama 8 bulan perjalanan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini semua akan dibahas oleh 3 perwakilan CGP yang berada di samping kiri dari kami yang terbagi menjadi 3 jenjang. Jenjang yang pertama adalah TK dan SD, jenjang yang kedua adalah SMP, dan yang terakhir adalah jenjang SMA. Adapun serangkaian acara yang akan kita lewati pada sesi ini, yang pertama adalah CGP berbagi. Dimulai dari jenjang TK dan SD selama 20 menit, diikuti dari jenjang SMP selama 20 menit, diikuti dari jenjang SMA 20 menit. Selanjutnya dalam sesi tanya jawab kami mengakomodir waktu sekitar 15 menit. Dilanjutkan oleh catatan kemudian. Kemudian ada statement dari CGP sebelum kita memulai, kita beri aplaus yang meriah bagi para CGP kelas di sesi ini. Mohon izin untuk memperkenalkan untuk sesi yang pertama dimulai sesi berbagi dari jenjang TK dan SD yang diwakilkan oleh Ibu Nimade Yantiani. Beliau bertugas di SD Negeri 1 Bengkulu. Berdasarkan deskripsi materi yang diangkat di latar belakangi oleh hasil survei program International Student Assessment yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2019. Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Keadaan ini juga diperburuk dengan kondisi pasca pandemi yang belum kunjung berakhir. SD Negeri 1 Bengkulu yang merancang Sinindu sebagai kreativitas program literasi. Sinindu merupakan kependekan dari literasi seni Sabtu. Literasi pada Sinindu mencakup makna yang lebih luas. Oleh karena itu, bagaimana skema dan detail program aktif tersebut, mari kita berikan aplaus kepada Ibu Nimade yang namun sebelum sesi berbagi ini, mohon izin beliau memberikan penjelasan mata kepada para tamu yang diwakilkan dari yang pertama Bapak PLT Rekomendasi DK, selanjutnya Bapak Kasih Kora Kabupaten Bali, dan yang ketiga adalah yang terhormat Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bali untuk bertanya di mana dalam waktu kami berbicara.
Jadi baik sebelumnya terima kasih kepada luar biasa sekali suasana pada hari hasilnya itu masih tapi berkat kita di ruangan ini jadi lebih hangat. Baik sebelum saya lanjut, izinkan saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya salam peribadahan untuk kita semua. Kepala guru kemudian kepala untuk menghangatkan suasana. Ini mendengarkan dari TK dan TK untuk Bapak Ibu jadi saya pahami ketika saya mengatakan guru bergerak saya mengatakan maju guru bergerak Indonesia maju. Mungkin yang lain kalau ada yang mau mengikuti saya mulai guru bergerak SKSD kalau bergerak jadi itu adalah dari karena aslinya terima kasih pada kesempatan kali ini menjadi orang pertama yang berbicara atau istilahnya dari tapi kalau misalnya ada berita bocor, saya nggak mau ada di sini. Ibu-ibu yang lain pasti nggak mau juga. Ketika ada berita bocor nggak mau jadi sekolah. Pasti bapak-bapaknya itu bantu juga. Jadi ini merupakan sebuah kehormatan bagi saya untuk memulai bagaimana perjalanan seorang guru. Baik, untuk menyampaikan profil saya. Nama saya adalah Mbak Diani. Saya hasil terhitung 3 Februari 1992. Jadi pada tahun ini saya genap berusia 30 tahun. Jadi bisa dikatakan di antara Bapak Ibu CGP lainnya, saya bisa dikatakan sebagai adiknya di sana. Karena rata-rata teman-teman CGP kelahiran tahun 80, bahkan ada yang 70-an. Sedangkan saya sendiri ada di kelahiran 92. Jadi saya berusia 30 tahun pada tahun ini. Kemudian saya bertugas di SD Negeri 1 Teguh. Saya sedang menikmati peran saya sebagai seorang guru kelas 6.
Itu masih menjadi pertanyaan kenapa kepala sekolah saya mempunyai strategi untuk menempatkan saya di kelas 6. Menghadapi anak usia yang anak-anak buka, remaja juga tangguh. Ini butuh trik tersendiri mengapa saya berpikir seperti itu. Jadi dibutuhkan trik khusus untuk memberikan treatment kepada remaja tangguh ini. Dan saya sedang menikmati peran itu, saya sedang menggali apa-apa saja yang bisa saya lakukan untuk memberikan treatment yang tepat kepada anak saya. Baik, saya akan mulai dengan sebuah kanal titik nol. Kenapa titik nol? Secara pribadi saya sangat menyukai angka nol. Nol itu bagi saya akan sebuah keberangkatan. Nol itu bagi saya secara pribadi memiliki satu sifat yang netral. Namun ada juga istilah yang mengatakan titik nol itu adalah bawah atau titik bawah. Saya mau mengutip sebuah pernyataan dari Nelson Mandela. It seems impossible until it's done. Itu semua akan tidak mungkin sampai berhasil dilakukan. Dan itu perasaan saya ketika menjadi seorang calon guru. Ketika kita menjadi seorang calon guru, tentu perjalanan yang kita lalui itu panjang, berat. Saya akan berbohong kalau apa yang saya lalui ini akan selalu terasa dengan pertama, terasa nyaman, itu tidak selama beberapa bulan ini saya juga terus dan berharap untuk mendapat tertentu. Kalau bisa saya menyatakan dengan pernyataan kami bahwa kami bapak juga dalam berdarah-darah harus kemudian banyak sekali tapi ketika saya di saya masih sehingga untuk daerah lain. Baik untuk perjalanan saya yang terasa sangat panjang, terasa sangat selama saya menjadi seorang guru, saya mempelajari saya akhirnya terpikirkan akan sebuah program ini saya beri nama kenapa seni? Menurut saya adalah sebuah hari untuk mengawali itu paling lepas untuk belajar di orang yang nantinya akan memberikan dampak pada hari-hari berikutnya itu. Dan kenapa Sabtu itu adalah hari terakhir pada setiap minggu mereka belajar. Mereka membutuhkan sesuatu yang membuat mereka relax, mereka senang, tapi tidak melupakan apa yang mereka pelajari selama itu kenapa program ini saya beri nama literasi Senin Sabtu. Lalu apa yang dilakukan belakang sini dan apa yang berbeda nanti program literasi lainnya. Literasi sejalan dengan kita pendidikan itu adalah harus bisa dilakukan daya masuk
daya tangkap dan daya kata, dan itu yang diharapkan dari literasi. Namun pada kenyataannya pada suatu tingkat kompetensi literasi anak-anak di Indonesia menduduki peringkat 62 dari 70 negara. Berarti 10 negara atau Inggris. Kondisi ini terhubung dengan pandemi COVID-19 yang menyebabkan siswa kehilangan atau penurunan kompetensi literasi. Yang sebelumnya siswa yang belajar tertentu yang berada pada kompetensi pengembangan, sekarang mereka harus kembali pada literasi pembiasaan. Menyikapi saya masih menggagas program sini. Bagaimana siswa itu terlibat dalam program yang kita lakukan? Ini mendukung program yang sudah terjadi karena diberikan kebebasan untuk seri-seri dan ini yang saya katakan tadi adalah hak yang dirasakan karena berdasarkan ketika sesuatu dia berbagi ketika berbagi ke kemudian penerapan itu dibutuhkan oleh saya juga di sekolah, perpustakaan, SDM yang sudah pasti berkualitas. Kemudian ada baca buku, kemudian literasi numerasi yaitu saya mencoba dengan pembelajaran matematika. Ketika saya membuat sebuah diagram, ini yang kita baca di SD 1 dari saya ada kemudian literasi digital itu sedang saya coba kembali menyimak video berdasarkan rekaman, kemudian mengakses bacaan digital. Namun ini sekali dapat kita lakukan karena menggunakan sarana seperti gawai mungkin masih kurang kalau untuk SD tapi saya optimis ini akan berhasil. Apa tujuan itu? Jadi ini bertujuan untuk menciptakan fokus. Kemudian terciptanya suasana diskusi sehat dengan siswa untuk dapat berpikir kritis, meningkatkan kemampuan berkomunikasi hingga nantinya semua itu akan menuju pada peningkatan kompetensi literasi seluruh. Itu adalah goal utama. Bagaimana progres penggunaan sedikit bisa diperlukan? Walau mencapai goal masih jauh dari mencapai tujuan, tapi sedikit sudah berprogres dari anak-anak yang sudah berpasca menuju saya mau belum lagi fokusnya mereka nggak ngerti apa yang saya sampaikan. Ketika sudah berlangsung saya ajak mereka untuk berlatih fokus lumayan sudah melakukan setidaknya saya ajak mereka sudah bisa apa yang saya tapi ini akan terus saya jalankan untuk nantinya mencapai goal. Lalu perbaikan apa yang dibutuhkan dan apa untuk sini itu perbaikan yang dibutuhkan tentu saja penambahan sarana kompetensi literasi digital mungkin dapat fasilitasi bagi kompetensi literasi digital. Saya sangat berharap apa yang saya buatkan hasil dan saya sangat ini
sekolah saya dan kontribusi ke depannya beberapa adalah kemudian ini juga adalah mereka memilih komponen yang ingin dibahas dan memilih juga suatu komponen. Kemudian ini adalah ketika kita literasi digital, kita akan melakukan diskusi untuk membedah literasi yang asli dia juga berkaitan yang menarik gelora melalui pengembangan dan dilakukan dengan kita lihat selanjutnya di sesi yang akan diwakilkan oleh Bapak Inengah Asrama Juta Tingkat. Beliau bertugas di SMP Negeri 1 Bandung. Berdasarkan deskripsi materi yang diangkat adalah program aksi nyata siber berbasis kearifan lokal dan Garuda Sakti. Banyak yang memberikan pertanyaan besar, apakah ini? Dilatar belakangi oleh profil beliau yang memang sangat concern sebagai penulis buku agama Hindu dan bimbing kurikulum merdeka. Serta penyusun kurikulum agama pola dengan mengoptimalkan kearifan lokal. Oleh karena itu, bagaimana skema dan detail program aksi nyata tersebut? Mari kita melihat dulu beberapa pada sesi ini. Mohon dengan hormat kembali ada cenderamata dari perwakilan jenjang SMP yang akan diserahkan kepada Bapak PLT B43 Pinyas BK dilanjutkan oleh Bapak Kadisdik Pora Kabupaten Bandung. Bapak dari perwakilan yang diserahkan kepada terima kasih kepada Bapak Kepala Bapak PLT B43 Pinyas BK dan juga Bapak Kadisdik Pora Kabupaten Bandung. Selanjutnya kalau kita diberikan kesempatan yang dihormati Bapak Edi Merdeka Menjas yang telah hadir pada hari ini. Kegiatan berkarya kami yang dihadiri itu luar biasa.
semangat dalam titik-titik lebih keras. Oke, lanjut titik yang baik. Selanjutnya Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kota Jambi yang mewakili pagi-pagi luar biasa. Mudah-mudahan tak mundur dari olahraga ini. Terima kasih sudah hadir. Atau dia sudah tempat? Sudah nih. Terima kasih kepada beliau juga karena dari 3 kegiatan lokal karya yang ada di Bali sekarang di Bali dihadiri. Luar biasa juga. Selanjutnya Bapak Kadin Pora Provinsi Bali yang diwakili oleh Pak Kabir. Terima kasih sudah berhadir pada hari ini. Begitu pula Bapak dari NDA yang telah menyatakan diri pada hari ini juga. Saya dari selanjutnya yang hadir juga adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sangat luar biasa yang namanya Pak hadir yang merupakan ini luar biasa dari selanjutnya Bapak BP juga mungkin kami ada di sini kami ada di sini kalau kami salah DP-nya itu maka kami akan salah menampilkan segala hasil yang saya lakukan selama lebih 8 bulan.
Luar biasa. Terima kasih yang mulai berbagi kepada saya sebagai calon penggerak yang menggambarkan perjalanan saya sebagai penggerak yang pertama sebagai orang-orang saya yang bahwa ini yang benar-benar biasa di sebuah pemerintahan. Tetapi yang karena kita menjalani sebuah pemerintahan, kita telah melakukan sebuah pemerintahan. Karena itu adalah pemerintahan ketika peristiwa itu langsung masuk. Kapan kita bisa mencapai, kapan kita bisa dengan baik pemerintahan sebuah kebahagiaan. Saya belum menjalani sebagai kebenaran yang banyak dan apakah itu dalam yang berbeda kita kira-kira kemana dan ini Indonesia siapa kenapa lagi kamu itu tidak bergerak yang kata-kata yang tadi disampaikan bukan yang nah saya dalam apa dunia isi dan itu dan banyak yang
Bagaimana kita melakukan diri kita di bawah kebetulan juga apa yang kita lakukan, bagaimana kita bisa melakukan sehingga saya berikan yang pertama dan sini yang kedua murid yang terakhir pemimpin pembelajaran dalam membangun di bagaimana mereka pembelajaran yang pada murid yang kita lakukan itu diferensiasi. Bukan bagaimana itu yang menjadi
pengetahuan tentang agama yang menjadi kita. Agama pengetahuan yang menjadi ego. Ternyata agama yang dikaitkan dengan belajar bahasa karena mengatakan pengetahuan siswa tentang agama religius, maka ada orang yang punya apa kita tidak ternyata sikap sosial ini yang simbol bagaimana lagi mau seperti ini begitu pula bagaimana itu bisa melaksanakan spiritual tanpa kita membantu sesuai dengan informasi yang dia bawa. Ini dalam sedangkan dalam bentuk kurikulum kita mendorong dalam ada yoganya, ada meditasi dan ada spiritual siswa. Kalau pernah yang kita maju. Kalau kita tidak bagus, maka kalian tidak akan maju. Oleh karena yang tidak hanya kualitas saja, bagaimana kita bisa yang kita keluar dari sehingga saya bahwa yang disebut dengan dasar baik pembelajaran yang ketiga yang di daerah yang sudah berkali-kali dilakukan bersama yang pada anak-anak seperti ini. Bukan hanya di Indonesia saja, seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya adalah bagaimana saya bisa selanjutnya terima kasih atas informasi dari
masa-masa yang langsung biasa inspiratif berbagi cerita nyatanya kerja kita sangat diajak kemana-mana. Tetap benar-benar membuat untuk sesi hari ini tidak akan sesi yang saya diwakilkan oleh Bapak Eka Purna. Beliau dari SMA Negeri Sayang Taman. Berdasarkan materi yang diangkat dalam sasi sabu sami. Dilakukan oleh evolusi dewasa ini memiliki perspektif dan berbagai interaksi yang kurang penting. Bahkan bagi siswa yang bahkan tidak sedikit diciptakan secara kuat atau dapat dikatakan serta dari jumlah yang adalah yang lebih usia yang menjadi masa depan bangsa yang kualitasnya dalam berbicara kepada fenomena tugas guru salah satunya adalah membantu mereka menyadarkan dan membangun budaya bahasa lagi Terima kasih. Saya memiliki sedikit kekurangan karena saya mendapatkan sesi yang terakhir yang sebenarnya sudah banyak dilakukan yang saya tidak akan lebih kualitasnya tidak dijamin tapi dalam melaksanakan tentunya kami tidak mau kalah. Mana rekan-rekan SMA suaranya kalau saya mengatakan yes SMA inspiratif kolaboratif perubahan JGP SMA
Yes. Terima kasih. Pertama, mari kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang lebih kuasa, karena sampai hari ini kita bersama di ruangan ini masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk mengikuti kegiatan lokal rakyat ini dengan sehat dan bebas dan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam namo buddhaya. Rahayu. Yang terhormat Bapak PLT PM4TK yang sekarang hadir pada kegiatan ini luar biasa. Pak yang hormati Bapak Kadis Pendidikan Provinsi Bali yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kabid. Terima kasih yang kami hormati Bapak Kepala Balai Guru Penggerak, yang kami hormati Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Bangli, yang kami hormati pula Bapak Kepala MDA yang sudah bersepakat hadir. Kemudian Bapak Ibu pengawas baik dari TK, SD, SMP, SMA, SMK yang sudah bersepakat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu Kepala Sekolah baik jenjang TK, SD, SMP dan SMA SMK dari berbagai komunitas yang juga sudah menyempatkan diri hadir pada kegiatan ini. Kemudian Bapak Ibu guru calon guru penggerak yang kami banggakan. Baik, izinkan saya berdiri, Bapak Ibu. Mohon izin ada Bapak moderator yang memandu acara. Agar lebih dekat, saya ke depan saja. Saya terbiasa jika saya di depan kelas, rasanya lebih dekat dengan siswa. Nah, dalam kesempatan ini saya mohon izin memberanikan diri kepada moderator untuk diberikan saya izin berdiri. Perkenalkan, walaupun tadi sudah disebut nama saya IGD Eka Putra Adnyana. Saya salah satu calon guru penggerak tempat saya mengajar di SMA Negeri 1 Kintamani. Saya akan sedikit berbagi di sini terkait dengan perjalanan saya menjadi calon guru penggerak. Tetapi pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saya tidak lagi mengulas perjalanan yang dikatakan tadi panjang, babak belur, kemudian sampai mati. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yuda tadi. Karena apa, Bapak Ibu? Saya punya satu mantra dan kekuatan yang saya bawa kemana-mana. Mantra itu tidak saya dapatkan di kitab suci, tapi saya dapatkan di kitab suci sastra kontemporer. Saya mungkin salah satu saja Anwar. Luka dan bisa berlari hilang beri. Dan aku lebih
karena aku ingin hidup artinya apa? Semangat juga letih kita boleh, itu manusia, tapi semangat kita tidak boleh berubah. Kita ingin hidup lagi, paling tidak inspirasi semangat kita akan yang tenang sepanjang sejarah dalam hidup ini. Nah, karena dasar saya mengajukan diri menjadi salah satu calon gubernur yang saya ikuti kurang lebih sampai ini bulan berjalan. Ya, ini adalah roadmap yang saya melihat di layar ini adalah roadmap atau kalau di Indonesia bahasanya peta perjalanan. Ya, peta perjalanan menjadi gubernur. Kalau di sana untuk menjadi orang politik yang profesional, untuk menjadi MPR lagi saya tidak tahu. Sekarang ini yang sertifikat gubernur. Hari ini saya lihat itu. Tapi ketika saya daftar menjadi calon gubernur, saya tidak tahu bahwa ada milenial dan lain sebagainya. Yang saya tahu satu Pak Ibu, bahwa saya dari seorang pemimpin, satu hal yang saya lakukan adalah saya harus tetap belajar. Itu yang motivasi belajar lagi 1000 tahun lah yang bahkan mengantarkan perjalanan saya sekarang di sini. Saya tidak bahwa seorang guru untuk menjadi A, B, C dan teknik dan lain-lain lagi harus punya sertifikat calon guru. Saya tidak tahu pada kabar itu dulu. Motivasi hanya motivasi dari dalam diri saya. Kemudian lanjut. Nah, ini Bapak Gubernur. Tadi sudah dikatakan seorang calon gubernur Bapak mampukah kira-kira seorang memiliki potensi yang sedemikian banyaknya. Bagaimana juga seorang calon gubernur adalah juga manusia, adalah seorang guru. Oke. Nah, tadi sudah ada 10 modul yang harus dituntaskan, kurang lebih selama 9 bulan waktu yang menentukan di pendidikan di gubernur. Selanjutnya, nah sang menjadi gubernur luar biasa. Tadi sudah Nah, banyak apa? Saya akan mengulas sedikit saja. Saya izin untuk menyampaikan. Saya sering melakukan dalam titik membolos di kelas itu. Saya tidak enak dengan kepala saya harus izin dari sekolah karena berbagai tuntutan yang harus ditagih untuk mengikuti pendidikan ini. Saya adalah manusia. Guru itu memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, sosial. Nah, sudah itu dia. Di masyarakat dalam visi masyarakat. Saat itu ada yang mulai, ada ajar. Kemana yang bebas? Gimana cara saya memanfaatkan hal-hal momen-momen itu biar bisa tugas kewajiban saya untuk pendidikan guru bisa juga kepribadian juga harus baik. Jadi empat itu harus teraskan dalam hal itu. Saya mungkin tadi dikatakan mungkin seperti mati walau. Nah, ini bukan
tapi saya tetap yang pasti saya ingin tahun lagi. Ya. Lantas harapan dari sekian banyaknya mungkin kata yang bisa digunakan untuk saya buat harapan menjadi guru itu kedepannya adalah hanya 2 poin. Menentangkan kualitas diri yang pertama itu harga bagi seorang penggerak, bagi seorang guru pada umumnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan pendidik pada murid. Itu yang paling penting. Dan sekarang adalah adaptasi dengan tuntutan jam di era revolusi industri 5.0 ini. Baik. Apa saja pekerjaan guru penggerak? Apa yang sudah dilakukan? Karya-karya apa yang sudah ditorehkan sampai saat ini? Nah, teman-teman kami yang SMA itu sudah buat karya-karya atau hasil nyata yang sebentar lagi sehabis acara presentasi ini bisa Bapak Ibu lihat di belakang karya-karya. Dan salah satu karya yang ingin saya paparkan di depan hari ini adalah karya yang saya sebagai sebuah role model untuk saya berbagi pada Bapak Ibu. Ya. Judul nyata saya baginya adalah pada Bapak Ibu sekalian, program judul Sasi Sabu Sami. Program gerakan literasi satu dalam 1 minggu. Yang dengar kepala balai mengatakan ini itu belum SMA belum ini akan menjadi sebuah lingkaran lalu menuduh kepada secara berulang. Jadi SMP mengajar di SMP menuduh karena berulang SD tidak becus, yang SMA menuduh SMP, yang perguruan tinggi mengajar di SMP menengah tidak menuduh guru kuncinya tidak salah satu kuncinya saya temukan yang SMA menuduh SMP, yang perguruan tinggi menuduh ketika sekolah tidak kuncinya satu tahun kerja mengatakan membaca adalah peristiwa Pak di sini adalah peristiwa Pak di sini adalah ini sudah dihapus mengikuti kegiatan AKM atau ujian AKM ternyata literasinya jauh di bawah yang dan saya sebagai seorang guru menerapkan ini di sekolah saya di SMA Negeri 1 Bintang memang betul kenyataannya ketika dibaca disuruh membaca 2 halaman ketika belum sanggup membaca kritis di tingkat SMA kritis artinya apa? Membaca tidak lagi hanya menyuarakan huruf kalimat tapi membaca sudah pada analitis yang kritis yang tinggi levelnya. Jadi saya menyusun program ini untuk siswa satu siswa dalam 1 minggu. Hal menarik yang saya dapatkan di sini adalah finding dalam hal ini adalah ternyata keluhan selama ini yang mengatakan bahwa kualitas anak-anak atau generasi kita mengalami loss atau generasi disengarai oleh fasilitas atau tidaknya fasilitas. Yang adalah sebuah dalih alasan klasik. Itu adalah sebuah dalih alasan atau kenyataan yang bukan satu adalah memang belum memudayanya, memang belum memudayanya. Memudayanya literasi atau membaca bagi literasi kita. Saya membaca sebuah artikel masyarakat atau orang-orang di Moskow, Rusia, Bapak Ibu. Saya membaca sebuah artikel Rusia itu sedang antri di sebuah gerbong kereta api yang ada fasilitasnya.
mungkin sesuai dengan selera kita. Nah, hal itu yang membuat program ini dan memanfaatkan program ini memanfaatkan siswa dalam 1 bulan selama 1 bulan sudah ada 4 buku dibaca dalam 1 tahun. 12 siswa kita ada 30 siswa di kelas saya, jadi 30 siswa di saya, yang maka anak-anak di negeri ini semua anak kecil ini bisa mengubah yang mulai dari ini sebuah yang harus bukan lakukannya dan siapa yang harus melakukan dan model yang mulai dari oleh guru ketika kita hanya bisa melakukan melalui corong-corong sekolah, anak-anak baca 15 menit sebelum pelajaran dimulai, rasanya itu hanya mulai jam dan hal penting yang harus saya lakukan di sini adalah ketika semua murid disuruh membaca 1 buku dalam 1 bulan, harus dapat 2 buku dalam 1 bulan. Saya melakukan gerakan itu menjadi sebuah model dan saya sering disebut sebagai guru yang menjual buku karena saya tidak mau mengatakan berbohong kepada dengan hanya menggunakan kata saja, tapi harus menginspirasi gerakan-gerakan yang saya lakukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya share pagi ini. Lebih lengkap lagi seperti apa program ini akan saya sediakan yang murid saya berkaitan literasi dan ada apa itu saya berikan sebagai simbol Ramadan beberapa tempat sudah berkenan. Ini adalah sebuah gerakan tidak saja tapi adalah tindakan nyata. Yang paling penting adalah tindakan nyata. Hanya itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini dari jenjang guru penggerak jenjang SMA. Saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu undangan sekalian yang sudah berkenan semangat mendengarkan sesi dan saya tutup para santri Om Santi. Terima kasih kepada Pak Bupati yang luar biasa. Sekali ya. Sekali kita berdoa untuk semua. Kembalikan dialog lagi. Perlu diketahui Bapak Ibu dan Hadirin menjadi perwakilan dari SPDI dan SPDI terbagi menjadi beberapa kabupaten dari Intamani, Susup itu juga dengan SMP dan SMA. Oleh karena itu beliau ini hanya mewakili segelintir saja. Namun secara real dan luasnya itu bisa di pameran yang tersedia di Bapak dan Ibu undangan. Adapun yang dipamerkan oleh rekan-rekan di ini yang sudah disebutkan dari 3 modul yang sudah didiversifikasi menjadi 10 modul yang masing-masing membuat aksi. Beliau yang ada di depan atau di samping kami ini presentasikan berbagi visi baik. Keluh kesahnya juga oleh karena itu
Pada sesi kali ini masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi ini akan dilakukan jika waktu masih karena kita hanya diberikan waktu selama 15 menit. Setiap termin akan diberikan kesepakatannya maksimal 3 orang penyanyi. Rule-nya adalah Bapak Ibu dan para tamu dan seluruhnya yang ingin bertanya mohon izin silahkan mengangkat tangan dan berhak bertanya kepada CGP yang mana boleh dipilih langsung ketiganya. Namun sebelum bertanya kenal mengatakan saya atau sudah saya bilang bukan begitu ya. Jadi yang ketik dari bawah. Sehingga pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Artinya langsung baik tidak perlu basa-basi lagi di sesi diskusi ini rekan briefing ya ketika pada sesi ini ada hadirin yang bertanya. Oleh karena itu saya persilahkan kepada para hadirin untuk bertanya. Mohon ketika ada yang bertanya silakan mengangkat tangan. Oh iya. Ya, saya bisa. Terima kasih. Terima kasih. Om Swastiastu. Nama saya Boyan Laksana. Sebetulnya hormat dari PPK BK Bapak Kadis Forensik Bali dan seluruh komunitas yang hadir hari ini. Bapak terima kasih. Bapak DT apresiasi yang antar kopi secara penuh komunikasi Bapak sampai saat ini belum mampu komunikasi Bapak. Jangankan kita belum menyampaikan Pak. Ya, sekali lagi. Kemudian para penyanyi luar biasa. Kalian hari ini hebat itu koreksi. Makanya koreksi dan dalam perbaikan karena materi itu baru proses. Karena belum dia pahami apa namanya pendapat hanya koreksi penyampaian belum resah ya penyampaian belum orang kemudian hingga di sini ada kata sampai mati kemudian juga di SMA ada khususnya kata bertanya walaupun masih bisa masih ada tindakan koreksi untuk kedepannya walaupun diberikan kesempatan dengan pesan ampunan yang langsung dipesan dan kedepannya tolong para calon atau baca bapak ibu dan godok oleh apa namanya para dewa di sana digodok di sawah kita di sini digodok kawasan terbuka yang hebat luar biasa dan yang belumnya dari tahu jangan sampai saya oleh hidupnya. Jadi kasihan bisa mundur dari tidak mau datang tindakan Bapak Ibu buat apa namanya motivasi ternyata ini materinya bagus sekali saya apakah Bapak Ibu ada yang mundur jadi buat motivasi jangan sampai dari Pak Ibu ya Pak Ibu juga sampai mati
misalnya hampir ya. Hampir nyaris enggak. Jadi Bapak Ibu nanti saya sampaikan kemudian untuk materinya sudah bagus sekali, tapi implementasinya di sekolah. Bapak Ibu adalah seorang guru yang bergerak yang belum bagaimana menggerakkan melihat di sekolah dan Bapak Ibu Santi Yang kedua, ada komunikasi Assalamualaikum swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang perkenalkan nama saya pengawas yang pertama luar biasa, keren yang kan tembak dari SD yang saking SD yang bahwa beliau mengupas literasi rendah dan sedikit dengan 62 ini 10 terbawah. Yang menjadi pertanyaan itu adalah apa adalah kemudian solusinya nanti teman-teman CGD yang biasa bisa mengupas dengan CGD. Pak Juta tadi ngomongin masalah biasanya Pak Juta bagaimana nanti membangun karakter siswa biar semuanya bermanfaat apa kendalanya semua. Dan yang SMA mungkin sedikit lagi promosi dari yang sekarang KP pelaksanaan bagi teman-teman kepala sekolah dari kalau belum kenal dengan instrumen aplikasi yang terbaru dia beres. Jadi begini jangan dari komunitas kalau bisa dari komunitas gitu dari komunitas dulu gitu sebentar nanti izin komunitas Om Swastiastu. Yang saya hormati biasa CGP pertama Bapak Ibu yang saya bangga di sini walaupun saya bukan Bapak adalah kampung ya. Ya, terima kasih mudah-mudahan bisa merekomendasikan desa saya punya komunitas yang pertama dari terima kasih. Saya tadi mendengar YP pindah konsulen karena saya kira CGD saya Ibu mengatakan CGD saya mau bisa padahal saya kira CGD saya pikir itu benar karena saya dari tanyakan dua
pertama dari kegiatan dengan PPI. Sementara di pariwisata kita total selama sementara dilaksanakan untuk mencapai target kira-kira sekitar kegiatan. Yang kedua ada kegiatan berbagi, kemudian terima kasih. Yang pertama Pak Pengawas SMP Kabupaten Bali dilanjutkan dengan Pengawas SMP Bali terakhir oleh Bapak Kapolres dari BIA. Untuk pertanyaannya mungkin langsung ditanggapi dimulai dari dulu. Baik, terima kasih. Jadi tadi disebutkan mengenai bagaimana penyampaian bisa dikatakan perdolaan atau kata sekarang atau bahasa sekarang. Jadi masukan yang bagus sekali kemudian tadi diberikan pertanyaan apa kendala dalam pelaksanaan program terutama saya misalnya itu dan apa kendala dan kemudian itu salah satu niat. Kalau misalnya kita bisa berkendala dan bisa juga membutuhkan niat. Ketika kita tidak niat, tidak memberikan hati pada pelaksanaan program tersebut, otomatis apapun yang kita lakukan menjadi kendala. Dan begitu pula ketika kita sudah tidak lagi di sana kita memang mencurahkan pikiran, kekuatan, tenaga semua di sana. Pasti kita bisa melaksanakan program yang telah dilakukan. Intinya cuma niat. Selain itu, bagaimana kita dapat mengimbas teman-teman karena kita di sekolah terus tidak ada orang yang bisa melakukan semua itu sendiri. Pendidik saat ini keberhasilan sebuah didukung oleh komunikasi. Keberhasilan sebuah didukung oleh ekosistem yang sehat. Dan itu berawal dari solusinya juga pasti. Kemudian strategi apa dalam konteks ini ketika saya menjadi guru, saya adalah seorang yang sama, bapak belurnya sama, saya tinggal lagi kami sama di depan juga mengalami kesulitan, apalagi dengan adanya learning loss, begitu siswa masuk, begitu siswa sekolah, mereka tidak bisa Inggris. Mereka tidak mengerti apa yang dibicarakan Inggris. Terus apa yang saya katakan menghadapi masalah ini. Bisa dikatakan anak-anak saya di SD negeri sudah semua. Ketika ada yang mempunyai gawai, semua mampu. Terpaksa saya kembali konvensional, yaitu belajar WA group. Itu untuk mengakomodasi anak-anak yang tidak memiliki keterbatasan seperti itu. Kemudian di setiap hari Sabtu saya menggunakan quiz pada aplikasi quiz. Jadi saya menggunakan quiz untuk melaksanakan quiz.
Jadi tidak memerlukan gawai yang begitu canggih, koneksi banyak. Kami tetap dapat belajar walaupun untuk ketika pandemi tidak bisa maksimal karena tetap saja saya mengalami kondisi learning loss. Tapi seorang guru sudah dengan hal sudah melakukan apapun yang saya bisa untuk memfasilitasi. Sejak dari moderator, saya melanjutkan saja. Mungkin saya lebih dari itu ya. Saya jawab sama ibu. Bukan jalan. Saya akan menguji apa yang dikatakan oleh Pak karena kebetulan dia adalah mantan apotek Kraus, beli hati. Tapi kalau kita berbicara masalah tidak ada belum seperti istilahnya ini adalah semua berangkat dari lalu bisa buat kebahagiaan. Jangan sampai semua keberangkatan publik. Makanya orang lanjut ini nangis lebih dahulu. Orang lanjut itu jadi langsung tertawa. Tetapi jangan tertutup oleh jangan tertutup oleh masalah ini. Masalah penderitaan itu jangan kita membuat baru. Sehingga kita bisa merasakan penderitaan itu bagaimana setelah kita merasakan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan saya sekarang ini bisa pada itu semuanya. Walaupun sedikit tertutup jadi bos jaga masker dan yang lain. Sama. Nah, sehingga dari penderitaan oleh karena itu maka dalam mencapai sebuah kebahagiaan. Karena dari penderitaan itu lanjut Pak. Dari Pak Gusti ini inspirasi saya. Saya menjawab singkat di sebuah perencanaan program. Tentunya ada perencanaan, pelaksanaan, ada evaluasi dan ada data. Oleh karena itu maka perencanaan itu terus kita laksanakan. Setelah kita laksanakan program itu wajib dilakukan sebuah evaluasi. Di dalam evaluasi perlu kita membuat indikator. Karena untuk mengukur program itu ditentukan oleh indikator yang kita. Kenapa? Indikator sulit kita akan mengukur sebuah keberhasilan. Setelah kita menemukan program itu di mana kelemahannya, di mana kekurangannya, barulah kita buat tindakan lanjut. Ini penting sekali. Sampai kekurangan yang kita ketahui, kita lakukan sebuah tindak lanjut dan kita lakukan sebuah pembelajaran. Tatkala siswa mencapai sebuah kesuksesan, kita akan melakukan sebuah penyampaian saja. Oleh karena itu Pak, setelah kita mengetahui kelemahan kita, maka kita melakukan tindak lanjut. Nah itu dalam sukses, apalagi sebuah program, kendala masih ada. Kendala yang pertama terkait pandemi sangat mempengaruhi. Yang kedua pandemi selama mempengaruhi karakter siswa. Sehingga kita butuh waktu yang membenahi karakter baik sosialnya maupun karakter spiritual yang baik. Seperti yang awal untuk memberikan kekuatan kepada dan juga dalam bentuk karakter jauh lebih ternyata memberikan pembelajaran jauh lebih besar daripada pengetahuan knowledge-nya.
Nah itu Pak Liza, sekiranya itu jelas ada target yang ingin ada komitmen yang kita ingin capai juga bersama keluarga sekolah kita ini yang penting bagaimana kepala sekolah kita juga sama-sama untuk mewujudkan program itu bulan memiliki seorang kepala yang visioner. Saya rasa program ini sudah berjalan dengan baik dan sekarang ini sekolah menjadi virtualnya juga. Itu tak lupa dari negara ini yang pertama dan juga Asia lainnya Bapak Ibu. Karena selama ini yang kita bagaimana kita ada bukan memaksimalkan aset yang dimiliki ini masalah-masalah yang kita hadapi selama ini. Dan itu dari Pak kata-kata beliau lah tempat ini. Coba ada sebuah program pasti menghabiskan biaya. Tidak ada program lebih program yang kita mengeluarkan sudah pasti. Kalau yang untuk guru program dengan berkarakter didukung oleh pendanaan BOS yang sesuai dengan anggaran yang ada, yang sesuai dengan dana lain yang terlibat dana lain. Sedangkan program saya sampai tersiar ke luar negeri bahkan dari Belanda kedutaan Garuda 1. Ini kita memerlukan sebuah penggalian dana sehingga saya membuat sebuah komunitas Garuda 1. Ini saya mengumpulkan guru-guru agama yang ada di dan saya langsung mengajukan untuk dibuatkan komunitas. Bagaimana guru-guru kita itu bisa menyisipkan persen dengan kita terima untuk memberikan bantuan kepada siswa yang tinggal. Saya pernah merasakan dari orang tinggal. Kesekian pun memberikan seperti burun air pun sangat berarti. Nah sekarang kalau kita belum kita ini kaya, apalagi kaya monyet, tidak akan bisa kita berdoa. Tapi bagi kita memberikan kasihan kepada orang lain dan jangan pernah melihat apa yang terjadi di orang lain. Ingat jangan melihat orang lain. Ini konsep pikir. Karena ini kan pasti. Diingatkan stop kalau pelajaran itu masih aktif sampai mana kita pada terima kasih Pak Awan Guru yang sudah memberikan yang berbahagia terkait dengan program sebagai calon gibran di lapangan seperti apa? Pertama dari pengawas kendala. Kemudian bagaimana strategi menghadapi kendala itu terkait dengan program ini rasanya cocok dengan apa yang disampaikan tadi CGT ini itu. Tapi di balik itu ternyata imbasnya sangat membaca hapus di waktu itu. Tapi membaca yang berbeda, menumbuh kembang budaya yang belum budaya menjadi membudaya itu luar biasa perjuangan kita. Tidak seremeh ada di ruangan ini budayakan literasi membaca seni itu. Tapi apa yang menjadi saya membaca kapan dan Krishna
Istrikan itu harus menunjukkan 1.700 doa untuk membujuk Arjuna agar bisa melakukan kewajibannya di dalam perang. Jadi guru juga lakukan hal itu kepada anak didik ini agar bisa membuat dari yang tidak budaya ini menjadi budaya berkesuara yang baik oleh guru. Jadi bisa seperti itu analogi saya. Ketika Sri Krishna mengatakan 1.700 membujuk mengubah para pemikiran Arjuna agar mau ikut apa yang seharusnya menjadi kewajiban dia di medan yang menjadi kewajiban dalam perjuangan tangguh untuk berperang melawan anak-anak. Menunjukkan keisian dalam membaca, membudayakan literasi membaca dari yang tidak membudaya menjadi membudaya. Itu bukan pekerjaan yang cerita itu. Saya pikir seperti itu. Kemudian yang kedua strategi yang dilakukan dia dengan cara itu tadi saya menyusun program salah satu caranya dengan cara seperti itu. Ada cara lain lagi setelah program yang disampaikan oleh Bu Yanti tadi di jam SD ini dengan cara yang ragu atau dengan yang lain dengan situasi kondisi di sekolah bersangkutan karena budaya satuan pendidikan dengan satuan pendidikan yang lain berbeda. Jadi melihat celah-celah program ini susun melihat potensi. Nah seperti itu. Kemudian pertanyaan Pak Heru tadi. Ya. Di pandemi ini gimana cara justru dengan program pandemi ini sangat karena dilakukan secara fleksibel. Mengapa program ini untuk menyiasati program ini bersepakat? 15 menit siswa dituntut untuk baca. Itu kurikulum nasional. Ketika celah-celah tidak membuat hasil, saya punya kurikulum DWK. Kurikulum nasional saya punya kurikulum DWK. Kurikulum yang dibuat DWK saya dengan cara membacakan celah-celah yang bisa saya masuki. Di sana apa? Dengan cara siswa bisa membaca di mana saja ketika oleh waktu tidak berbenturan dengan mereka setiap hari di kelas, tetapi hasilnya harus nyata.